Kita sudah di dalam rumah Bang Yos dan ini yang sebenarnya saya cium dari tadi, ternyata wangi masakan Ibu Rini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Bu sudah disiapkan Ya makanannya. ini ala kadarnya makanan kampung. Justru itu Bu yang lebih enak, bener nggak Bang Yos? Iya, Pak. Wah yang hamburger atau Anak-anak apa. itu malah, waduh, perutnya nggak bisa menerima. Nggak bisa nerima. Kita makan takjilnya dulu kali ya, untuk Iyalah, berbuka ini dulu ya. ayo. Silakan, Sambil selamat ngobrol. berbuka, selamat berbuka. Sambil ngobrol nih. Ya. Dan menurut Saya mau nanya soal anak-anak dulu nih Bu. Ya. Ini kan kalau dulu kita tahu lah, saya juga pernah jadi anak-anak gitu ya. Kalau waktu kecil lebih rajin, lebih punya waktu gitu untuk ngumpul-ngumpul Iya, sama keluarga benar. di hari-hari besar. Iya, Makin gede mau tidak mau tampaknya ya, mau tidak mau sudah punya keluarga sendiri kan semakin sulit gitu. Iya Bu. memang benar. Gimana tuh merasakan semakin sulit ngumpul-ngumpul bersama keluarga? banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasannya. Iya, ya mereka kan merasa dirinya udah ada rasa tanggung jawab ya karena punya keluarga sendiri gitu. Jadi kemudian ini kemacetan yang sangat luar biasa ya. Oke. Sementara anak-anak tadi juga mau ke sini sebetulnya, tapi macet gitu. Macet Oke. mah ntar malam aja ya sekalian gitu. Karena jarak rumahnya kan cukup jauh ini Cibubur, anak-anak di Jakarta Pusat ya. 1,5 jam itu normal. Karena normal Normal gitu, ya. ya. Kalau dalam kondisi macet bisa 2 sampai 3 jam gitu. Jadi kasihan anak-anak masih ini ada yang kecil kan, jadi dia kadang-kadang tadi udah mau bangun, Ma tunggu ya, dia lagi tidur, bangun tidur ya. Ya udah begitu bangun tidur, Ma jangan ya. Udah kesorean. Ya macet nanti sekalian malam gitu. Meski tidak macet juga alasannya macet. Gitu. Jadi kita harus percaya. Emang macet banget ya. Saya tahu nih Bang Yos sebagai komandan bisa mendeteksi yang mana yang benar-benar alasan, yang mana yang tidak. Tapi mungkin sebagai kakek nenek gitu kan, kasihan juga sama cucu kalau dipaksa Iya, macet-macet gitu iya, ya. Jadi nggak tega juga ya. Jadi mau tidak mau tuh Ramadan bagaimana? Masih tetap bisa Oh berkumpul? ya, itu pasti sih itu. Pertama, lalu kumpul dulu. Ramadan gitu ya. Biasanya open house Kalau gitu ya. itu yang paling membahagiakan itu gitu, sholat Id bareng-bareng semua. Ini masih terus dijaga ya, harus Iya, bareng-bareng. untuk keluarga kita kan, keluarga dia adik-adiknya gitu. Kalau dari saya kan semua di Semarang. Oh, oke. Jadi ada ngumpul di Semarang biasanya gitu Bang Yos? Ya hari kedua saya pulang ke Semarang kan nyekar orang tua saya. Oh, oke. Dari Semarang mendarat, terus kita pakai darat ke Magelang ke Nyekar orang juga tua. ke orang tua saya. Apol ini. Hari kedua Lebaran ya. Iya. Kalau di bulan puasanya kan kadang-kadang ada keluarga yang terbiasa hari pertama harus bersama keluarga gitu. Ada juga nggak Ibu Rini? Kalau tempat Ya, kita ya. enggak ya. Enggak ya, enggak. ya. Hari Itu pertama tadi harus nggak ya? harusnya kan begitu, tetapi kan banyak kendalanya itu kadang-kadang kan. Kalau bisa, maunya bisa bisa dilakukan gitu Iya, ya. Tapi seperti kata Bang Yos, ada aja alasannya gitu Bang Yos ya. Jadi apa biasanya yang cara membuat Ramadan lebih menarik buat keluarga? Ada nggak mungkin jalan-jalan lah di setelah Lebaran atau apa gitu bersama-sama dengan keluarga? Saya lihat kan cukup sering nih sebenarnya ngajak anak-anak cucu tuh jalan-jalan gitu keluar kota atau mungkin keluar negeri. Enggak, kita jujur aja ya, Lebaran itu kan juga lemah ya kita ya basicnya ya. Saya pun olahraga juga saya kurangi gitu. Oh, gitu. Takut putus nanti. Saya misalnya kalau main golf gitu kan, itu sore gitu kan. Jadi nanti pas maghrib buka gitu kan, selesai gitu. Oh, jadi malam dong ya? Oh, jadi otomatis agenda-agenda juga bergeser ke malam ya gitu ya. Bu Rini, tadi saya sempat bicara sama Bang Yos soal Bang Yos sempat memimpin Jakarta dan setelah itu nggak berhenti gitu Bu Rini. Tetap aja ada posisi yang diambil oleh Bang Yos, yang diemban oleh Bang Yos gitu. Mungkin Bu Rini sempat merasa nggak, aduh, udah jadi kakek nenek, udahlah kita enjoy waktu aja. Tampaknya Bang Yos masih aja mau berkontribusi gitu Bu Rini. Maunya sih begitu ya, tapi Bang Tuh, Bang Yosnya Yos, susah. ada pesan gitu. dari Dia kan nggak bisa kalau jadi orang diam gitu. di Hiburan rumah, saya itu gitu. bekerja itu justru. Jadi hiburan. Iya. Jadi nganggur nggak ada yang dikerjakan itu menderita aku. Menderita sungguh. Masa? Udah pernah nyoba juga itu ya? Ya sudah kan gitu kan. Itu Mbak Titi Puspa kan kayak kakak saya sendiri ya gitu. Udah Dik, sekarang ini udah selesai. Jadi jalan sana sama di bawah semua itu anak istri cucunya jalan-jalan ke sana senang-senang. Jangan-jangan Bu Rini nitipin ke Titi Puspa ya, Ibu Titi Puspa ya, bilangin ke Bang Yos gitu ya. Itu dia. Jadi Kalau kalau mau ajak kalau aku ke jalan-jalan, jalan sekali ke luar negeri kapok ngajak saya. Saya tinggal tidur aja. Iya, dia ngajak jalan pergi gitu kan anak-anak yuk
jalan-jalan Pak sekali-kali ke luar negeri gitu. Begitu kita anak-anak bisa, dianya tidur aja. Jadi kadang-kadang kita, saya ya ampun, nanti kita lagi enak-enak jalan gitu, aku dikirimin makan dong, balik lagi. Balik ke hotel gitu. Karena dia nggak bisa makan hotel gitu loh, mungkin ya Nah, karena makanya apa? gitu. Aku mau melihat apa di luar negeri gitu loh. Nggak ada yang aneh bagi Udah saya. sering kan. juga kan tugas juga ke sana gitu ya. Oh gitu. Jadi Dan waktu itu ya saya nganggap bahwa ya pada saat saya nggak kerja kesempatan saya istirahat gitu kan. Jadi saya apa namanya, saya kenyang-kenyangin gitu. terlalu disiplin juga ternyata Bang Yos ini. Jadi kenapa Bang Yos masih terus terdorong itu? Mungkin itu tadi ya. Ya Bu Titi Puspa udah juga biasa lah, udah biasa. Asam masih fit gitu ya. Kan apa namanya, kita terus ingin mengabdikan diri gitu. Jadi dorongan itu masih ada terus begitu ya. Bu Rini cara mengerti itu bagaimana tuh? Ya mungkin tadi sebenarnya dari Ibu sendiri pengen sih sebenarnya ya sama cucu aja gitu ya, menikmati waktu berdua, rumah begitu asri sebenarnya enjoy aja di sini, tapi tampaknya Bang Yosnya masih ingin ada kontribusi gitu Iya, Bu. memang ya, mungkin ya dia di samping itu juga melihat teman-temannya yang begitu berhenti total, banyak yang sakit gitu kan. Jadi dia, waduh, Dan kalau begitu itu kumpul-kumpul untuk tuh kelihatan memotivasi buat dia supaya nggak pikun gitu, badan gitu tetap juga ya. sehat. Kemudian dia bisa silaturahmi dengan teman-temannya, dan silaturahmi kan tentunya juga mereka bisa ya enjoy lah ya dengan teman-temannya gitu. Oh gitu ya Bang Yos. Jadi berasa ya kalau begitu dikendorkan begitu ya, malah jadi Karena nggak dulu kan terlatih. saya di pasukan elit seperti itu kan latihannya berat ya. Nah terus latihan berat dan terus kita maintenance setelah itu kan. Kan lama aku di pasukan khusus itu kan Iya. 25 tahun kan. Jadi habis itu baru ditempanya saya lama. masuk ke territorial. Jadi kalau tuh berhenti tiba-tiba kita bisa sakit. Oke. Karena Kita kurangi, porsinya kita Iya, kurangi. Tapi tidak boleh berhenti. Berhenti total nggak bisa ya. Saya kan masih ngangkat-ngangkat walaupun tidak seperti kayak waktu yang muda diangkat dulu. dekat sire itu bukan ya. Ya, jangan dong. Yang secukupnya aja gitu. Jadi otot-otot kita kan masih Tetap terlatih gitu ya. Jadi memang bukan hanya karena keinginan juga ya, tapi karena menyadari bahwa kalau berhenti pasti akan ada yang dikorbankan gitu. karena bahkan saya secara sudah fisik pernah gitu ya. merasakan itu berhenti terus. Oh jadi sempet ya, Kayak sakit itu. sempet sakit juga gara-gara itu ya. Jadi akhirnya apa langsung beraktivitas lagi, langsung sibuk lagi, atau langsung giat bikin lagi partai kan, pada waktu gitu. itu Bang Yosnya aja. Itu kan banyak anunya itu. Banyak perginya jalan itu ngelupain olahraga kan akhirnya. Saya mau tahu juga nih, kemarin kan politik gunjang-ganjing rame-rame nih, Bu Rini. Bang Yos sering sampai rumah cerita-cerita lah atau apa gitu, mungkin lihat kondisi politik kok begini sekarang gitu, sering curhat nggak di rumah? Iya sering, tapi nggak sedetail ya, cuma ya sepintas aja supaya kita bisa tahu dan memaklumi kondisi yang sedang terjadi gitu aja. Sharing cerita lah gitu. Iya. Yang sulit sharing cerita mungkin pada saat jadi BIN ya Bang Yos ya. Oh iya itu nggak bisa. Nggak bisa sharing cerita Saya kalau apa ya. datang kan udah jam 12 juga aku pulang ya. Jadi sini jam 1 baru tidur. Satu pagi tuh. Dan saya kalau yang itu yang bisa saya ceritain hanya RI 1 aja, nggak boleh, istri pun nggak boleh tahu. Nggak ini ya, nggak gatel pengen tahu gitu juga Bu Rini. Jadi sudah tahu ya porsinya. Kalau dia ya. pengen tahu ya tak ceritain yang lain aja. Yang jadi pergunjingan aja gitu yang ceritain. Yang sebenar-benarnya tetap pada bos gitu ya Bang Yos ya laporannya ya. Jadi Bang Yos akan terus ada ini ya, ada berperan ya, mengambil peran Ya, gitu ya. tetapi ya kalau sudah selesai drama itu aku mau nggak ngerti lagi ada masalah apa lagi, nggak ngerti lagi. Pokoknya kalau ada masalah siap gitu Bang Yos ya. Iya. kira-kira. Karena itu hiburan saya seperti itu kan, kayak menggarap teka-teki gitu kan. Ya kan dulu kan aku senang gitu. Ini kayak gitu, kalau ada masalah bagaimana mengurainya gitu. Jadi kalau selesai dengan memuaskan gitu, itulah hadiahnya. Puas gitu ya. Itu kepuasan kan sulit dinilai dengan uang kalau kepuasan. Penyelesaian itu saja sudah menjadi sebuah reward tersendiri gitu ya. Iya, untuk diri kita Kemampuan sendiri menyelesaikan lah. itu ya. Oke. Bang Yos terima kasih banyak loh, kita sudah diterima di rumahnya. Ibu Rini terima kasih banyak sudah bisa diterima di rumahnya. Ayo sekarang makan. Terima kasih. Wah ini. Jadi itu kenapa saya langsung potong, saya sudah lapar. Saya mau lapar langsung kamu lanjut kali kepada ya. makanan. Itu dia.